Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Kreatif Media Digital. Perkenalkan dulu, nama saya Aris Ahmad Fauzi, NIM saya 442051, saya kelas 444C25. Di sini saya akan menganalisa kelebihan dan kekurangan dari 3 aplikasi. Di sini aplikasi saya ada 3, yaitu Tinder, Bumble, sama Zenly. Mulai dari Tinder dulu. Untuk latar belakangnya itu, Tinder merupakan situs web kencan yang populer di kalangan remaja saat ini. Aplikasi ini menawarkan fitur selektif, yaitu swipe right dan swipe left, atau yang disebut geser kanan dan geser kiri. Jika kalian suka terhadap jodohnya, bisa swipe right, tapi jika tidak tertarik bisa swipe left atau geser ke kiri. Tinder adalah aplikasi layanan pencarian sosial berbasis lokasi pada layanan fitur GPS di ponsel. Komunikasi antara pengguna akan menarik, yang memungkinkan kecocokan atau match pengguna untuk mengobrol. Aplikasi ini biasanya digunakan sebagai layanan kencan dan telah bercabang untuk memberikan layanan yang lebih, sehingga lebih umum dikategorikan sebagai aplikasi sosial media. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 terdaftar sekitar 1 miliar gesekan per hari. Tinder merupakan aplikasi pertama yang menggesekkan aplikasi, di mana pengguna menggunakan gesekan gerakan untuk memilih antara foto-foto dari pengguna lain. Tinder didirikan oleh Sean Reed, Jonathan Beden, Justin Matten, Joe Manes, Dinesh Murjani, Chris Gilski, dan Whitney Wolf, yang kemudian dia meninggalkan Tinder untuk memulai aplikasi Bumble. Untuk kelebihan Tinder itu, aplikasi pencarian jodoh pertama ini sangat ringan digunakan. Berbeda dengan aplikasi pencarian jodoh yang baru-baru muncul saat ini yang sangat berat dan sering crash ketika sedang digunakan, dan banyaknya iklan di aplikasi yang baru-baru muncul saat ini. Jika ada yang menyukai atau menandai profil pribadi sebagai favorit, aplikasi ini akan mengirimkan notifikasi pemberitahuan. Dan untuk kekurangannya itu, keamanan privacy pada aplikasi ini kurang. Kita tidak bisa mengatur konten mana yang dapat dilihat publik dan mana yang hanya privacy. Terlebih, kebanyakan akun palsu yang mana profil Tinder tidak sesuai dengan usernya. Penyesalan akan terasa jika setelah bertemu. Kita lanjut ke Bumble. Untuk latar belakang Bumble itu, Bumble merupakan aplikasi kencan yang didirikan oleh Whitney pada tahun 2014 lalu. Yang mana Whitney itu dari perusahaan Tinder juga, yang memilih untuk meninggalkan Tinder dan memulai mendirikan aplikasi Bumble ini dengan adanya perbedaan. Nah, aplikasi ini memang khusus untuk perempuan supaya lebih berani memulai pendekatan kepada pria. Tidak bisa menunggu untuk dicat duluan, tapi dari pihak perempuan lah yang harus memulai percakapan. Sudah 8 tahun berdiri, sebanyak 10 miliar lebih pengguna di tahun ini, dan tentu ini adalah jumlah yang sangat banyak dan cukup membanggakan. Pendiri Bumble pun, yaitu Whitney, pernah dinobatkan sebagai miliarder perempuan termuda di dunia. Bumble itu
aplikasi kencan yang mirip dengan Tinder, di mana para dater membuat profil kecil diri mereka sendiri dengan gambar dan mereka dapat menggesek calon jodohnya. Pengguna dapat menggesek ke kanan untuk menyukai profil dan ke kiri untuk menolak. Dan ketika dua orang saling menyukai profil satu sama lain, itu adalah kecocokan. Namun Bumble hanya mengizinkan perempuan untuk melakukan langkah pertama dan dia harus mengirim pesan pertama. Jika wanita tersebut tidak mengirim pesan pertama dalam waktu 24 jam setelah pemasangan, kecocokan akan hilang. Aplikasi ini diyakini memiliki 100 juta pengguna di seluruh dunia dan aplikasi ini terakreditasi dengan jutaan pertandingan dan ribuan pernikahan atau pertunangan. Untuk kelebihan aplikasi Bumble ini, beragam kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi Bumble. Untuk di kalangan wanita akan merasakan menjadi lebih percaya diri untuk berkenalan terhadap lawan jenis, dan untuk pria jadi lebih diuntungkan karena di aplikasi ini pria akan merasakan rasanya diajak kenalan duluan sama wanita. Aplikasi Bumble ini bisa mengatur tujuan pencarian. Jadi tujuan memakai Bumble untuk mencari jodoh atau hanya mencari teman. Jadi untuk usernya bisa mengatur akan hal itu. Dan untuk kekurangan dari aplikasi Bumble ini, dibalik punyanya kelebihan pada aplikasi ini, Bumble mempunyai kekurangan, yaitu jika telah match atau cocok dengan pasangannya, statusnya akan bertahan selama 24 jam. Jika dari pihak wanita tidak memulai berkenalan duluan, status match atau berjodoh di aplikasi tersebut akan hilang dan tidak akan bisa berkenalan. Oh iya, satu hal lagi, menurut saya pribadi kekurangan dalam aplikasi ini yaitu berbayar atau menikmati berbayar untuk menikmati layanan premiumnya. Nah, kita beralih ke aplikasi Zenly yang terakhir. Untuk latar belakang, belakangan ini muncul sebuah aplikasi yang sedang diminati oleh kalangan remaja, yaitu aplikasi yang diberi nama Zenly. Aplikasi Zenly memulai mendapatkan popularitasnya karena memiliki berbagai fitur yang menarik yang dapat menampilkan lokasi real time penggunanya. Untuk Zenly adalah aplikasi peta sosial dibuat pada 2014 yang memungkinkan pengguna berbagi lokasi sosial dengan teman, pasangan, dan keluarga. Melalui aplikasi tersebut, setiap pengguna bisa dengan mudah bertemu di kehidupan nyata. Lebih dari itu, Zenly memudahkan pengguna untuk melacak keberadaan terkini dari seseorang. Nah, langsung saja untuk kelebihannya, terdapat fitur pencarian teman di sekitar. Jadi, kita bisa menambahkan teman di area terdekat penggunanya. Tidak hanya berbagi lokasi, terdapat fitur chat juga dengan bisa secara personal maupun grup. Dengan fitur chat ini, user bisa berkenalan atau mengabari dengan aplikasi ini. Terlebih pada saat merebaknya COVID-19, aplikasi ini menampilkan informasi penyebaran virus COVID-19 di seluruh dunia. Dan untuk kekurangannya, pada aplikasi ini itu dengan adanya fitur berbagi lokasi secara real time, di situ akan adanya modus kejahatan dan tersebarnya nomor pribadi jika diketahui oleh oknum untuk disalahgunakan. Nah, kesimpulan dari aplikasi 3 tersebut yaitu dapat disimpulkan bahwa dengan beragam fitur kelebihan yang diberikan untuk user pribadi, ada juga kekurangan pada aplikasi tersebut. Dengan adanya aplikasi tersebut akan mempermudah untuk mencapai tujuan terhadap awal niatnya menjadi pengguna di aplikasi tersebut. Akan tetapi pada aplikasi kencan, jika tidak menjadi pengguna yang pintar atau smart user, akan dengan mudahnya terkena penipuan atau pemerasan, dan pada aplikasi berbagi lokasi bisa saja terjadi kejahatan kriminal jika tidak berhati-hati untuk menggunakan aplikasi tersebut.
Maka pentingnya mencari tahu terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi apapun itu, karena pengguna baru akan dengan mudah terjebak jika tidak mengetahui detailnya aplikasi yang akan digunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang jelas dan terima kasih banyak atas kesempatan waktunya bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.